So this just happened. Jadi gue mau taruh HP gue ke tripod dan gue kepleset, tangan gue kepleset, HP gue jatuh, tripod gue jatuh dan akhirnya rusak. Jadi ya mungkin video gue kali ini nggak pakai tripod ya. Jadi kalau kualitasnya kurang bagus ya maklumin aja guys. Oke guys, di video kali ini gue mau ngebahas 5 perbedaan cowok yang mentalnya kuat sama cowok yang mentalnya tuh lemah. Oke, kalau gue ngebahas soal kuat atau lemah tuh mungkin yang muncul di pikiran kita itu kalau orang yang kuat tuh bisa ngangkat-ngangkat berat atau bisa berantem sama banyak orang atau mungkin bisa manjat gedung atau apa. Nah sebenarnya kuat atau lemah itu nggak cuman bisa dinilai dari fisik aja. Kita juga bisa menilai orang itu kuat atau lemahnya itu dari mindset mereka ataupun dari mental mereka. Oke, gue kepikiran ide untuk video ini karena gue banyak banget ngelihat dari beberapa teman-teman gue bahwa karakter-karakter mereka ini beberapa tuh ada yang gue nilai kok pola pikir mereka tuh bisa gini gitu loh. Dan gue ngebandingin sama ada beberapa teman-teman gue yang lain yang kalau gue bandingin tuh kayak perbedaannya tuh jauh banget. Jadi kelihatan banget mana yang mentalnya tuh sehat atau mentalnya kuat dengan yang mereka yang mentalnya tuh kayak lemah gitu. Nah tapi maksud video ini bukan berarti gue mau menjelek-jelekan teman-teman gue ini atau bahkan kalian yang merasakan kemiripan dengan hal yang akan gue sampaikan ini. Justru ini bakal menjadi introspeksi gimana supaya kita bisa merubah beberapa mindset-mindset yang gak benar itu sehingga kita juga bisa menjadi cowok-cowok yang bermental kuat. Oke, perbedaan yang pertama antara cowok yang bermental kuat dan cowok yang bermental lemah adalah kalau cowok yang bermental kuat, mereka take responsibility atau mengambil tanggung jawab full atas perbuatan mereka ataupun atas hal yang buruk yang mungkin terjadi ke mereka. Nah, sementara kalau cowok yang bermental lemah, mereka lebih senang untuk nyalain orang. Mereka nggak mau take responsibility ataupun mengakui bahwa sebagian hal yang terjadi kepada mereka itu karena tanggung jawab mereka sendiri atau karena kesalahan mereka sendiri. Nah, gue punya cerita yang mungkin sedikit lucu. Jadi gue tuh punya temen gue ini adalah orang yang mungkin bisa gue bilang kayak agak kurang jelas gitu karena yang gue lihat dia tuh selalu dari satu cewek berganti ke cewek lain, deketin cewek ini gagal, ke cewek lain lagi, pacaran sama ini putus, langsung lari lagi ke lain. Jadi kayak nggak ada spare waktu dan kayak memang tujuan hidup dia tuh mungkin untuk ngejar-ngejar cewek. Nah, satu hal yang gue lihat dari dia, ketika dia tuh putus ataupun ketika dia deketin cewek dan gagal, dia nggak pernah introspeksi apa yang bikin dia ditolak atau apa yang bikin dia tuh putus gitu loh. Selalu tiap kali dia cerita ke gue, Fit, gue baru putus cewek gue tuh yang kemarin tuh kayaknya nggak bener lah ini kayaknya cewek nggak baik-baik kayak gitu. Terus kayak gue secara nggak langsung menilai bahwa kalau sekali dua kali dia cerita kayak gitu ke gue oke gitu. Tapi ini hampir setiap kali dia gagal atau setiap kali dia putus, selalu dia cerita ke gue itu dengan dengan semacam hipotesis bahwa semua tuh kesalahan cewek gitu, bukan kesalahan dia. Nah bahayanya kalau kayak gitu terus, dia nggak bakal pernah introspeksi dan dia nggak bakal pernah tahu bahwa oh ternyata gue tuh sebenarnya salah gue tuh di sini gitu. Gue harus bisa merubah karakter gue tuh lebih baik lagi atau gue harus bisa lebih menghargai cewek lagi. Nah, sementara kalau cowok yang bermental kuat, ini gue bukan ngebangga-banggain diri gue ya, ini karena experience gue sendiri. Pas ketika gue putus, itu banyak banget teman-teman gue yang nanya, kenapa sih lu bisa putus, kenapa sih gitu loh. Dan meskipun mungkin dalam suatu hubungan tuh gue percaya pasti setiap hubungan tuh pasti ada masalah ya. Gue nggak pernah kayak ngomong ke teman-teman gue tuh, ini mah gara-gara mantan gue tuh nggak bener gitu atau mantan gue tuh gini-gini. Gue nggak pernah. Silakan tanya ke teman-teman gue sama sekali nggak pernah ngejelekin mantan gue ataupun siapapun lah gitu yang pernah berhubungan sama gue. Gue selalu bilang bahwa mungkin hubungan ini nggak work karena gue sama mantan gue lagi berada di fase hidup yang berbeda ataupun mungkin karena nggak ada kesamaan visi misi mungkin. Dan gue pun juga setiap kali gue berpikir kenapa gue bisa putus, gue selalu nggak mencari-cari kesalahan dari orang lain. Gue mencari apa yang bisa gue perbaikin dari diri gue sendiri. Jadi sehingga ketika next time, kalau gue misalkan masuk lagi ke dalam suatu relationship, gue bisa tahu relationship yang kemarin tuh gagal karena ini. Jadi gue bisa memperbaiki diri gue sendiri gitu loh. Nah bahayanya kalau orang yang tadi bermental lemah tadi, mereka nggak bakal mau kayak gitu, nggak mau introspeksi. Mereka cuma taunya hal ini terjadi karena dia yang salah, bukan gue. Padahal kalau dalam suatu hubungan itu nggak mungkin cuma satu orang doang yang salah, pasti lu juga ada salahnya gitu loh. Dan itulah pentingnya kenapa lu harus bisa take responsibility gitu loh atas hal apapun yang terjadi di hidup lu, entah hal yang baik atau enggak. Lu harus bisa introspeksi gimana caranya supaya next time hal itu terjadi lagi, lu bisa respon dengan
lebih baik. Oke, perbedaan yang kedua antara cowok yang bermental kuat sama cowok yang bermental lemah. Kalau cowok bermental kuat, mereka take inisiatif atau mereka mengambil inisiatif. Sementara cowok yang bermental lemah, mereka tuh cenderung malas atau lazy. Nah, sekarang gue mau tanya, apakah cowok yang malas bisa mencapai tujuan hidup mereka? Apakah cowok yang malas bisa menemukan tujuan hidup mereka? Atau apakah cowok yang malas bisa dapat cewek idaman mereka? Jawabannya adalah enggak, hell no. Karena sebenarnya cowok yang males, mereka itu jarang banget mau untuk ambil inisiatif atau take the proper steps atau mengambil langkah yang seharusnya mereka ambil untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Nah, sementara cowok yang bermental kuat, mereka tahu mereka harus take inisiatif untuk mendapatkan hal yang mereka mau. Dan mereka pun sadar, ketika mereka take inisiatif pun atau ketika mereka melangkah pun, bukan berarti mereka 100% akan berhasil. They know that there's gonna be some bumps on the road. Nah, mereka tahu bakal ada cobaan di jalan atau bakal ada halangan di jalan. Tapi mereka tetap bakal take inisiatif. Nah, karena ketika suatu hal itu penting banget buat lu, when it matters to you, lu bakal tetap mengambil langkah. Lu tetap bakal mengambil inisiatif untuk melangkah. Meskipun ada kemungkinan bahwa lu akan gagal. Nah, jadi ketika lu udah tahu nih bahwa hal ini penting buat lu akan tetap mengambil langkah tersebut. Meskipun lu tahu nggak 100% bakal berhasil. Oke, perbedaan yang ketiga adalah kalau cowok yang bermental kuat, mereka itu punya a leader's mindset ataupun mindset seorang pemimpin. Sementara cowok yang bermental lemah, mereka cenderung pasif. Nah, cowok yang bermental lemah, keseringan mereka itu pasif atau mereka menunggu orang lain untuk step up, untuk take charge. Jadi misalkan dalam suatu organisasi, cowok-cowok yang bermental lemah tuh kayak, ya udahlah, ntar juga ada orang yang bakal ngurus ini, ngurus itu gitu loh. Sementara kalau cowok yang bermental kuat, mereka bakal take charge. Mereka bakal take responsibility yang gue bahas tadi. Mereka bakal step up. Mereka bakal bilang, oke, gue mau kerjain yang ini deh. Nggak apa-apa, gue yang tanggung jawab. Nah, itu perbedaannya. Nah, lu bisa bayangin, mungkin ini kelihatan sebagai suatu hal yang nggak terlalu signifikan. Tapi dalam suatu ranah seperti ranah pernikahan, hal ini penting banget. Oke, bagaimana perasaan seorang istri kalau ternyata suami mereka itu bukan seorang leader? Jadi suami mereka ini cenderung pasif gitu loh. Kayak keputusan apa-apa kayak ya udahlah terserah lah, gimana bagusnya aja lah. Terus kayak misalkan dari hal yang simpel aja, misalkan ditanya mau makan di mana, nggak tahu, kamu mau makan di mana gitu. Padahal kita tuh sebagai cowok tuh harus bisa jadi pemimpin gitu loh. Kita harus bisa make a decision gitu loh. Kita harus bisa mengambil keputusan. Kita harus step up. Nah, itulah perbedaan antara cowok yang bermental lemah dan cowok yang bermental kuat. Oke, perbedaannya keempat. Kalau cowok yang bermental kuat, mereka itu sering banget introspeksi diri mereka sendiri. Kekurangan-kekurangan mereka ataupun shortcomings mereka. They are self-reflective. Sementara kalau cowok-cowok yang bermental lemah, mereka nggak pernah melakukan hal itu. Mereka lebih kayak anak-anak kecil yang nggak punya pikiran untuk introspeksi diri mereka sendiri. Cowok lemah itu mereka nggak punya visi dan misi, mereka nggak punya tujuan hidup. Jadi hidup mereka mau dibawa kemana ya udah nanti aja gitu loh. Jadi mereka cuman kayak go with the flow. Beda banget sama cowok-cowok yang bermental kuat. Cowok yang bermental kuat tahu apa yang mereka mau, dan untuk mencapai hal itu mereka tahu mereka masih kurang di bagian ini, mereka masih kurang di bagian ini. Apa yang bisa gue lakukan untuk mencapai goal gue dengan lebih cepat? Apa yang bisa membuat gue menjadi orang yang lebih worth it untuk mencapai goal ini gitu loh. Mereka sering banget introspeksi diri mereka. Di bagian mana gue masih kurang, di bagian mana yang gue masih bisa kembangin, dan di bagian mana gue udah kuat gitu loh. Jadi mereka selalu berusaha gimana supaya mereka tuh bisa selalu menjadi versi terbaik dari diri mereka setiap hari. Nah, perbedaan yang terakhir, cowok yang bermental kuat, mereka itu care sama orang lain. Mereka suka banget menolong orang yang dalam kesusahan. Sementara kalau cowok yang bermental lemah, mereka cenderung selfish ataupun egois. Cowok yang bermental kuat, mereka seneng banget untuk menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Karena menurut mereka, ketika mereka bisa menolong orang, secara nggak langsung mereka tuh udah kayak giving back to the society gitu loh. Mereka udah bersumbangsi untuk masyarakat gitu, ataupun untuk lingkungan. Nah, sementara kalau orang-orang yang bermental lemah ini, mereka tuh cenderung egois. Mereka nggak peduli teman mereka sedang ada kesusahan atau apa. Either mereka bisa bantu atau enggak tuh mereka nggak peduli gitu. Nah, jadi di pikiran mereka tuh cuman, kalau gue nolong dia, apa sih untungnya buat gue? Selalu, apa sih untungnya buat gue gitu loh. Apa sih untungnya buat gue? Selalu, apa sih yang bisa gue dapat dari lu? Bukan sebaliknya, apa sih yang bisa gue kasih buat lu gitu loh. Value apa sih yang bisa gue kasih buat lu? Mereka tuh cenderung kayak,
take dan take gitu loh. Mengambil aja. Mereka senangnya cuma untuk mengambil aja. Mereka nggak pernah pikir gimana caranya supaya gue bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi banyak orang, atau gimana caranya supaya hidup gue bisa berdampak bagi banyak orang. Tapi mereka cenderung berpikir gimana supaya orang bisa ngasih manfaat ke gue, gimana supaya gue bisa manfaatin dia gitu loh. Nah, itulah perbedaan cowok-cowok yang bermental kuat dan cowok-cowok yang bermental lemah. Oke, semoga dengan adanya video ini kita semua bisa sadar kalau kita masih punya beberapa karakter cowok-cowok yang bermental lemah ini, kita bisa merubah karakter-karakter itu. Karena sejujurnya gue pun juga pernah punya karakter-karakter yang kayak gitu. Dan gue masih terus berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri gue setiap harinya. Dan semoga dengan adanya video ini, teman-teman semua bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian. And ya, gue pengennya semua cowok yang ngeliat video ini, kalian bisa jadi cowok yang bermental kuat. Jangan jadi cowok yang bermental lemah, guys. Karena dunia ini nggak butuh lagi cowok-cowok bermental lemah. Dunia ini butuhnya cowok-cowok bermental kuat tuh. Jadi, ya, mari kita semua menjadi cowok-cowok bermental kuat, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi bagi society, bagi masyarakat. Oke, itu aja untuk video kali ini. I'll see you at the next video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan remember, let's be better together. See you guys.